Halo Sobat YouTube, hari ini saya akan memperbaiki pisau yang cipingnya banyak. Pisau ini ciping karena keteledoran saya. Ketika sudah menyembelih hewan, kemudian membelah bagian daging-dagingnya dan juga tulang-tulangnya. Ketika sampai di bagian kepala, pisaunya tidak sengaja mengenai bagian gigi dari hewan tersebut, sehingga terjadi ciping dari bagian atas hingga bagian belakang karena berkali-kali saya hantamkan. Jadi akhirnya saya kikir sehingga mulai agak rata seperti ini. Sebenarnya bagian cipingnya itu bisa saja saya abaikan, tapi kurang enak ya kelihatannya. Oke, seperti biasa moto kita, untuk pisau dengan harga murah juga harus punya cara murah untuk mengasah atau memperbaikinya. Jadi saya hanya menggunakan kikir, kemudian batu asa yang harganya 30 ribuan bisa kalian temukan di toko bangunan. Kemudian saya menggunakan kertas amplas. Kemarin sih cipingnya ini lumayan dalam, dan ini sudah lumayan banyak bagiannya yang saya amplas. Sorry, maksudnya saya kikir. Jadi karena banyak bagian yang ciping, sekalian saja saya kikir di semua bagian. Setelah bagian yang ciping saya ratakan dengan kikir, untuk mengurangi pekerjaan dari batu asa, saya kikir lagi seperti ini. Teman-teman, kalian kalau punya kikir yang khusus besi itu lebih bagus lagi, yang agak besar untuk mempermudah pekerjaan. Soalnya saya adanya hanya ini nih, kikir yang untuk gergaji. Tapi nggak apa-apa selama bekerja, artinya selama bisa berfungsi dengan baik, tidak mengapa pakai kikir yang ada saja. Oke, jadi saya papas-papas terus bagian sampingnya agar membentuk sudut yang lebih tajam, agar lebih mudah untuk saya asa menggunakan batu asa. Kikir terus sampai terasa agak tajam. Ini masih tebal ya, kalau dilihat belum membentuk sudut yang tajam. Ini nggak tajam sama sekali. Oke, kita lanjut kikir terus sampai benar-benar terasa seperti agak bergerigi atau agak tajam, agak menggigit lah istilahnya. Semua benda tajam yang saya beli di maker-maker yang saya sarankan ini, semuanya itu saya gunakan ya, tidak ada yang saya sayang-sayang atau disimpan-simpan. Jadi semua bila yang saya punya saya fungsikan. Dan bila dari Mang John Gios ini kecelakaan gara-gara keteledoran saya. Oke, lanjut kita ke batu asa. Yang ini kalau nggak salah grade 200 atau 400, pokoknya yang bagian hitamnya ini yang kasar. Ini saya asa di sudut 20 derajat ya mungkin ya. Saya hanya mengira-ngira, tapi kira-kira seperti ini. Pokoknya asa hingga terasa agak menggigit ketika dipegang pada bagian bilanya. Untuk bagian ujung bilanya bisa juga menggunakan gerakan memutar seperti ini. Oh iya, jika kalian punya dudukan untuk batu asa lebih bagus lagi, karena ini di tempat saya mengasah agak licin bagian bawahnya. Jadi ini batu asanya goyang-goyang ya. Sebenarnya tidak disarankan batu asanya goyang-goyang seperti ini, tapi karena ini darurat dan juga ini kerehore ya, mau gimana lagi, jalani aja. Oke, kalau sudah terasa agak tajam, itu terasa feel-nya ya, agak tajam. Kalau udah terasa tajam, bisa pindah ke grade selanjutnya, yaitu bagian belakang dari batu asa murah ini. Dan juga baiknya kalau batu asa kalian itu datar. Kalau tidak datar, kalian bisa menggosok-gosok batu asa ini ke bagian ubin, agar ubin yang kasar ya, agar jadi lebih lurus untuk batu asanya. Karena batu asa yang lurus memastikan semua bagian dari bila yang kalian asa itu
mengenai batu asa tanpa ada gelombang-gelombang atau bagian pinggir-pinggir dari batu asa yang sedikit mengangkat, dikarenakan bagian dalam dari batu asa itu tergerus. Jadi ketika kita menggosok batu asa tersebut ke benda lain yang datar dan keras dan juga kasar, maka bagian-bagian yang tidak rata pada batu asa tersebut akan menjadi lebih datar. Oh iya, untuk cara saya sendiri mengasah tergantung dari jenis pisaunya juga sih. Tapi kalau jenis pisau yang ini, saya mengasahnya dengan sudut pada gambar A. Pokoknya saya asah konstan di sudut A sampai saya rasa cukup. Setelah saya rasa cukup, kemudian saya agak naikin sedikit seperti pada gambar sudut B, tapi biasanya tidak lama. Kemudian saya kembali lagi ke sudut A. Di sini saya bukan menggurui dan saya juga bukan master, karena saya hanya belajar otodidak dengan mencoba dan terus mencoba. Hanya saja perlu teman-teman ketahui bahwa setiap pisau punya cara untuk mengasah sendiri. Itu menurut pemahaman saya ya, dari beberapa pisau yang saya punyai, karena bahan-bahan baja yang berbeda, sepuhan yang berbeda juga, biasanya itu tingkat kesulitannya untuk mengasah berbeda, terutama di bahan yang digunakan. Untuk yang paling enak diasah dengan barang-barang atau bahan-bahan murah mirip seperti ini sih ya baja spring steel ya, atau per. Itu menurut saya ya. Kalau macam ada tanggapan atau pengalaman yang lain dari teman-teman, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, ini saya rasa sudah cukup tajam dan sepertinya ini sudah bisa untuk paper slice. Masih agak tersendat-sendat ya, artinya masih ada bagian yang agak sedikit chipping mungkin, tapi dengan cara di paper slice seperti ini kita bisa mengetahui apakah masih ada bagian yang belum tajam sempurna atau masih ada rolling. Ketahuan dengan cara paper slice seperti ini. Jadi kalau kayak nyangkut, makanya bagian itu harus dibenahi kalau terasa nyangkut. Oke, saya lanjut ke kertas amplas. Sayangnya saya adanya kertas amplas grade ini grade 1000 ya. Kalau ada grade 800 atau 600 kayaknya lebih enak lagi. Tapi kita langsung ke grade 1000 saja, ini sudah bisa kayaknya. Seperti moto kita di channel ini, pisau murah harus punya cara murah juga untuk diasah. Sebenarnya kalau sudah sampai paper slice juga sudah bagus sebenarnya. Kalau untuk keperluan bushcraft, kalau sembeli lain lagi ya. Mungkin di sini ada yang lebih profesional untuk mengasah pisau untuk sembelih. Oke, hasilnya belum terlalu memuaskan. Kita asah lagi menggunakan kertas amplas grade 1000 ini. Kalau feelnya sih ini sudah sangat tajam ya menurut saya. Mungkin sampai cukur bulu juga bisa. Tapi kita coba paper slice dulu ya. Hasilnya ini mulus ya menurut saya. Untuk tes ketajaman juga biasanya saya raba dengan tangan seperti ini menggunakan 3 jari. Jadi kalau sudah terasa tajam, ini sudah bagus ya. Oke, kita lanjut dengan stropping. Kali ini saya punya sarung dari pisau lipat Ganso. Sebenarnya kalau ada kulit lebih bagus lagi, tapi karena saya adanya sarung pisau dari Ganso, saya pakai aja ini sarung pisau dari Ganso untuk melakukan stropping. Dan hasilnya ini sudah sangat tajam ya. Sampai level cukur bulu saya rasa ini bisa. Oke, kita tes untuk cukur bulu. Satu tarikan seperti ini langsung tercukur ya. Bagian atas juga ini langsung tercukur. Jadi ini sudah sangat tajam ya kawan-kawan. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara saya untuk mengembalikan ketajaman bila ini.
dari yang ciping parah jadi tajam kembali, kira-kira seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat pada bagian yang saya tunjuk ini, itu dulunya bagian mata bilanya ini setinggi itu ya. Jadi ini sudah mengalami penurunan karena kecerobohan saya. Jadi kalau sering-sering chipping malah bisa habis ini pisau ya. Meskipun begitu, pisau dari Mang John Gios ini sangat baik ya. Kemarin saya mengurus satu ekor hewan dengan menggunakan pisau ini. Semuanya aman, hanya saja ketika sampai di bagian rahang, saya tidak sengaja mengayunkannya berulang-ulang mengenai bagian gigi dari hewan tersebut dan akhirnya chipping pada beberapa bagian. Bahkan sempat keluar kilatan percikan seperti ketika menggosokkan pisau ke ferrocium rod. Padahal ini kena gigi loh. Akhirnya saya putuskan untuk mengikir semua bagian hingga tumpul seperti ini, agar lebih mudah untuk ditajamkan kembali. Dan juga ini adalah penampakannya setelah kita melakukan asa ulang. Jadi kira-kira seperti ini yang bisa saya bagikan untuk pengalaman saya mengembalikan ketajaman dari pisau yang chipping parah. Hanya saja tidak semua pisau mungkin bisa diproses dengan cara ini, karena banyak hal-hal yang menentukan cara untuk menajamkan sebuah bilah, mulai dari bewel atau green yang digunakan, kemudian lekukan-lekukan dari pisau yang kalian punya, kemudian bahan baja dari pisau yang kalian punya, itu semua berpengaruh. Tapi mungkin dari video ini ada yang bisa kalian terapkan pada cara kalian mengasah. Sekali lagi, saya hanya pemula yang mencoba dan terus mencoba. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.